warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم في الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbilang. Dengan izin dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, Jumat 6 Juni 2025, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat waktu luang dan kelapangan ini dapat kita syukuri sebaik-baiknya untuk memelihara dan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan untuk suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang taat menjalankan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini, seluruh kaum muslimin melantunkan takbir, tahlil dan tahmid demi mengagungkan Allah dan mensyukuri nikmat-Nya.
Pada hari ini takbir, tahlil dan tahmid dilantunkan jutaan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di kota-kota, di desa-desa, di pantai-pantai sampai di pedalaman. Ini semuanya menandakan bahwa makhluk itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kita masih ada yang menyombongkan diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah haji, saum Arafah, salat Idul Adha, kurban kembali menyapa kaum muslimin pada tahun ini. Setiap tahun tempat ibadah yang sangat istimewa ini hadir di hadapan kaum muslimin. Ibadah-ibadah yang sangat istimewa di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa kita pisahkan dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Ismail serta ibunda Hajar. Jika kita mentadaburi sejarah mereka dengan seksama, niscaya kita dapat memetik banyak pelajaran yang sangat berharga untuk keluarga kita, untuk saudara kita, dan untuk kita semuanya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Adapun di antara sekian pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran yang pertama, memahami bahwa hakikat Islam adalah al-istislam, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah. Nabiuna Ibrahim, Ismail dan ibunda Hajar telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah. Saat mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, sang ayah melaksanakannya dengan penuh kepasrahan. Demikian pula Ismail sang anak menerimanya dengan kelapangan hati dan kepasrahan jiwanya kepada Allah. Allah mengabadikan kepasrahan ketaatan keduanya dengan firman-Nya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Fanzur madza tara. Ia pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah satajiduni minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim pun membaringkan anaknya atas pelipis untuk menyatakan tentang kesabarannya. Ibunda Hajar dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketabahan mengasuh bayinya Ismail sendirian di tengah-tengah padang pasir yang tandus, panas, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan tempat bernaung, dan tidak ada manusia. Fi watin ghairi dhi zar'in. Sang suami pun meninggalkannya sendirian di tempat seperti itu. Ia meminta ketegasan dari suaminya. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tarakna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala sayy. Faqala lahu miraran wa ja'ala yaltabit ilaiha. Faqala lahu Allahu alladhi amaraka bihadza. Na'am. Qala idzan la yudayyuna. Apakah Allah yang memerintahkan untuk melakukan ini ya Ibrahim? Sang suaminya menjawabnya, ya, na'am. Maka ibunda Hajar tidak berkeluh kesah sedikit pun dengan mengatakan, qala idzan la yudayyuna. Kalau demikian Allah pasti tidak akan melantarkan kami. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran kedua, hubungan orang tua dan anak. Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man 'ala thalatha banatin fa'adabahunna
wa zawajahunna wa asana ilaihinna falahul jannah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang memelihara 3 anak perempuan, lalu ia mendidiknya, menikahkannya, serta berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga. Sebaliknya anak pun harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, taat kepada kedua orang tua ada urutan yang kedua setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'dhi dalikal bab aw ihfadhu. Rasul mengatakan orang tua adalah pintu paling tengah. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa menyanyiakan pintu tersebut atau kalian bisa menjaganya. Man ahabba ayamuta fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya serta menyambung tali persaudaraan. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tuanya, sedangkan murka Allah berada pada murka keduanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Adapun pelajaran yang ketiga dari hikmah berudhiyah, berkurban, adalah kepedulian kita kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada para du'afa, dan munculnya ukhuwah Islamiyah dan hidup kebersamaan. Berkaitan dengan ibadah udhiyah atau kurban, tampak sekali bahwa seseorang semakin bertambah kenikmatannya, ia akan semakin bersyukur kepada Allah SWT, semakin mempunyai sifat dermawan, empati, menjauhkan sifat pelit dan bakhil. Karena dari hasil daging kurban, sebagiannya untuk saibul kurban, sebagiannya untuk disedekahkan, sebagiannya untuk dihadiahkan. Rasulullah menyebutkan dalam urusan kedermawanan ini, as-saqiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar wal jahilu saqiyyu ahabbu ilallah min 'abid bakhil. Rawahu Tirmidzi. Orang yang dermawan itu, kata Rasulullah, dekat dengan Allah, dekat dengan orang lain, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sementara kata Rasulullah, orang yang pelit, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tetapi dekat dengan neraka. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mempunyai sifat yang as-sakhiyyu, orang yang sangat dermawan, empati, dan menumbuhkan sifat kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Itu saja kaum muslimin yang berbahagia. Semoga kita dapat memetik beberapa hal pelajaran dari kisah Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan ibunda Hajar. Marilah kita berdoa kepada Allah, memanjatkan permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya, perlindungannya, kemakmurannya, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Innallaha
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتحميدنا وخشوعنا يا إله العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku